Sebuah kendaraan bus nyaris terjun dari flyover bypass Karawang, Jawa Barat. Bus ini mengalami kecelakaan tunggal, yakni menabrak pembatas tepi flyover hingga sebagian badan bus menggantung. Video ini diunggah akun Instagram Net2Net News. Sementara dugaan kecelakaan terjadi karena sopir membawa bus dengan kecepatan tinggi. Hingga saat ini belum diketahui korban jiwa dalam peristiwa ini. Seorang debt collector yang diduga akan mengambil paksa sepeda motor milik orang lain ini diamankan TNI lantaran aksinya memicu keributan. Berdasarkan informasi dari akun Instagram Terang Media, kejadian ini terjadi di depan Pomat Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Peristiwa ini pun menjadi tontonan pengendara yang sedang melintas. Selain itu, banyak warganet yang mengapresiasi aksi TNI karena aksi debt collector kerap meresahkan warga. Sejumlah karyawan diduga menjadi korban pemutus hubungan kerja atau PHK massal terhadap karyawan yang masih masa percobaan di bawah 3 bulan. Mereka yang kena PHK pun protes pada perusahaan yang sebelumnya mempekerjakan mereka. Bahkan pada unggahan akun Instagram Net2Net News ada seorang pria yang tak kuasa menahan kesedihannya. Alasan PHK karyawan karena perusahaan mengalami kesulitan ekonomi. Emak-emak kalau sudah kumpul ada saja aksinya. Emak-emak ini justru ngulek sambal di kamar salah satu pasien di rumah sakit saat menjenguk. Video yang diunggah akun Instagram fakta.indo ini menuai beragam komentar warganet lantaran aksi emak-emak makan bersama di lokasi yang tidak biasa. Diduga lokasi rumah sakit ini di Kabupaten Rembang. Demi melepas rindu dengan tanah suci, seseorang rela membangun sebuah masjid yang bentuknya mirip dengan Ka'bah. Berdasarkan informasi dari pengunggah video akun Instagram Memo Medsos, masjid ini berlokasi di Desa Mukapayung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Pembangunan masjid hingga kini masih berlangsung dan dilengkapi dengan tulisan kaligrafi berwarna emas. Namun bentuk masjid ini sedikit berbeda dengan Ka'bah yang ada di Mekah, Arab Saudi. Jika bentuk Ka'bah asli adalah kubus, di masjid ini cenderung berbentuk balok. Pemirsa, rudal milik Rusia menghantam sebuah mal di Ukraina. 18 orang meninggal dan bukan tidak mungkin korban bertambah. Serangan rudal milik Rusia ke sebuah mal di Kremenchuk, Ukraina akibatkan kebakaran hebat. Petugas pemadam kebakaran berupaya padamkan api dan sejumlah warga dievakuasi. Dinas Urusan Darurat Rusia melaporkan serangan rudal menewaskan 18 orang dan lebih dari 50 orang luka-luka. Setelah api padam, petugas damkar mencari korban tambahan di antara puing-puing bangunan yang hangus terbakar. Bukan tidak mungkin jumlah korban jiwa bertambah karena dilaporkan masih ada pengunjung mal yang hilang. Ще не завершила доба після нанесення удару по цивільному об'єкту, по торгівельному центру в центрі міста Кременчуга. Але вже йде другий день розбору завалів. Як ви бачите, роботи тривають. Протягом цього часу майже всі світові лідери висловилися з співчуттями українському народу і з засудженням дій терориста і злочинця Путіна. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan 1.000 orang berada di dalam mal saat serangan terjadi. Dan Zelensky menuduh serangan itu merupakan serangan yang disengaja. Namun Rusia membantah keterangan pemerintah Ukraina dan mengatakan mereka menargetkan target militer Ukraina di Kremenchuk. Sementara itu, Presiden Joko Widodo didampingi Wali Kota Irpin Alexander Grigorovic Markushin melihat puing-puing bangunan apartemen yang rusak akibat perang. Presiden berharap agar perang bisa segera dihentikan dan tidak ada lagi kota-kota yang rusak. Tiba di Ukraina, Presiden dan Ibu Iriana mengawali kegiatannya dengan mengunjungi puing-puing kompleks apartemen Lipki di kota Irpin.
Presiden dan Ibu Iriana didampingi oleh Wali Kota Irpin, Alexander Grigorovich Markusin, saat melihat puing-puing bangunan apartemen yang rusak akibat perang. Presiden berharap agar perang bisa segera dihentikan dan tidak ada lagi kota-kota yang rusak. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana bertolak ke Ukraina dari stasiun Przemysl-Głowy, Polandia, Selasa malam waktu setempat. Presiden menempuh perjalanan selama 11 jam untuk tiba di stasiun sentral Kiev, Ukraina, Rabu pagi waktu setempat. Presiden yang didampingi Menlu Retno Marsudi dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung menggunakan kereta luar biasa yang disiapkan pemerintah Ukraina. Presiden dan Ibu Negara disambut oleh Deputi Menteri Luar Negeri Ukraina, Kepala Komisi Hubungan Antar Pemerintah Ukraina Indonesia, dan pejabat KBRI Kiev. Berperan sebagai pelaksana tugas Presiden selama Jokowi berkunjung ke Eropa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut lawatan Jokowi ke dua negara yang tengah berkonflik merupakan wujud nyata komitmen Indonesia untuk perdamaian dunia. Kedua lawatan Presiden kali ini juga menandakan bahwa prinsip Indonesia sebagai negara yang selalu menjunjung tinggi terciptanya perdamaian di dunia sebagaimana misi yang diemban dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintah. Selanjutnya pada siang hari waktu setempat, Presiden Jokowi akan ke Istana Mariinsky untuk bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Sore harinya Presiden Jokowi dan rombongan terbatas akan kembali ke stasiun sentral Kiev untuk bertolak menuju Polandia. Setelah dari Ukraina, Jokowi akan ke Rusia untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Lawatan Presiden ke Ukraina yang saat ini tengah berperang dengan Rusia memunculkan pertanyaan masyarakat terutama terkait keamanan Presiden dan juga Ibu Negara. Seperti apa sebenarnya kondisi di Ukraina, khususnya di kota Kiev? Sudah ada warga negara Indonesia, Maisaroh Petrashova, yang berada di Odessa, Ukraina. Selamat malam, Mbak Saroh. Selamat sore. Selamat siang waktu Ukraina. Selamat siang. Selamat siang Mbak Maisaroh. Mbak Maisaroh, sebenarnya kondisi Odessa itu berapa jam sebenarnya ke Ukraina? Ke Kiev maksud saya. Odessa itu 550 km, kira-kira 6 jam. Kondisinya seperti apa di wilayah Anda? Kondisi di wilayah saya cenderung ya kemarin ada eksplosif saya dengar ya di region Odessa region ada 8 yang injury. Quiet agak sedikit berbeda dari Kiev. Kiev mungkin terlalu banyak ini ya bom yang rudal-rudal yang ini. Seperti apa sebenarnya kondisi ibu kota Ukraina, Kiev saat ini, Mbak Maisaroh? Jujur saya tidak tahu secara langsung di Kiev karena saya jauh tinggal di Odessa. Yang saya tahu cuma di berita-berita dan di grup WhatsApp yang ada. Memang sering sekali terjadi bom dan serangan, Mbak Maisaroh. Iya, untuk di Kiev ya saya dengar iya. Dan untuk di Odessa saya sering juga dengar ada suara bom. Tapi entah di mana itu tempatnya. Tapi 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu saya dengar benar-benar kencang itu jatuh di Odessa region. Baik, Mbak Maisaroh, tanggapan Anda atas kunjungan Presiden Joko Widodo ke Ukraina? Oke, tanggapan saya sangat baik sekali ya, Bapak Presiden bisa melihat secara langsung kalau benar-benar di Ukraina itu ada perang dan imbasnya sungguh luar biasa untuk seluruh negara, bukan saja Ukraina, seluruh negara itu merasakan imbas perang ini ya. Dan saya harap Bapak Presiden Jokowi, semoga beliau menonton bisa menjadi mediator antara kedua negara supaya tercapai perdamaian, karena rakyat Ukraina atau kita WNI di sini sudah benar-benar menderita, mencekam ya, banyak sekali korban berjatuhan dan yang dievakuasi pun sampai sekarang belum bisa bertemu dengan keluarga karena berjauhan dari suami. Baik, Mbak Maisaroh, kondisi keluarga Anda dan juga rekan-rekan Anda sesama warga negara Indonesia di sana, apakah memang saling kontak atau sudah lama tidak kontak karena terpecah karena perang ini?
Oh, tentu saja kalau keluarga di sini semuanya baik-baik, alhamdulillah dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apapun. Dan dengan keluarga saya di Indonesia juga kontak dengan baik, dan dengan warga negara Indonesia sesama Indonesia sesama WNI di Ukraina juga selalu keep kontak. Kita ada grup WhatsApp, selalu menginformasikan sesuatu. Misalkan ada informasi yang penting, kita selalu kontak, keep in touch. Mbak Maya Saroh, perang telah berlangsung hampir 5 bulan. Presiden Jokowi Iya. datang ke sana. Apa harapan Anda? Harapan saya sangat besar sekali, semoga bisa tercapai perdamaian. Semoga Bapak Jokowi bisa menjadi mediator yang tepat untuk kedua belah negara, karena benar-benar kita sudah capek dengan perang ini. Pengen secepatnya bisa berdamai. Baik, terima kasih Mbak Maya Saroh, sehat selalu dan stay safe di sana. Semoga keluarga juga Terima diberikan kasih. keamanan dan Terima juga kasih. keselamatan. Terima kasih Mbak Maya Saroh. Pemirsa, selanjutnya kita akan bahas kunjungan Presiden ke Ukraina bersama Yudi Krisnandi, Duta Besar Indonesia untuk Ukraina tahun 2017. Selamat malam Pak Yudi. Selamat malam Mbak Nisa, selamat malam iNews TV. Pak Yudi, ketika Presiden Joko Widodo baru berencana untuk mengunjungi Ukraina, sekali lagi walaupun hari ini sudah sampai, banyak yang mengkhawatirkan soal keamanannya. Menurut Anda sebagai Duta Besar Indonesia yang pernah bertugas di sana, seperti apa saat ini kondisinya? Seberapa aman untuk Presiden Indonesia? Pemerintah Ukraina dalam hal ini Presiden Zelensky ketika welcome terhadap rencana kunjungan Head of State yang hari ini kebetulan Pak Presiden Joko Widodo, minggu yang sebelumnya Presiden Prancis Macron, Perdana Menteri Italia Draghi, Kanselir Jerman Scholz juga sudah lebih dahulu, Boris Johnson kurang lebih 2 bulan yang lalu juga sudah lebih dahulu, para pemimpin-pemimpin Eropa lain, begitupun juga The First Lady Amerika Serikat, Ibu Negara Jill Biden juga sudah lebih dahulu. Artinya pemerintah Ukraina memberikan jaminan keamanan, keselamatan, dan meyakinkan bahwa sistem pertahanan Ukraina, khususnya di ibu kota Kiev, itu aman untuk berlangsungnya sebuah kunjungan tingkat tinggi kepala negara. Dan saya pun meyakini bahwa situasi di kota Kiev relatif cukup aman, ya, walaupun kondisinya tidak seperti pada keadaan normal biasa. Dengan demikian, kunjungan Presiden Joko Widodo ke Ukraina, ke Kiev, juga mendapatkan jaminan keamanan yang memadai dari pemerintah Ukraina. Pak Yudi, ini adalah kunjungan Asian leader pertama oleh Bapak Joko Widodo ke Ukraina. Tanggapannya seberapa besar pengaruhnya untuk menjadi broker atau mediator antara Rusia dan Ukraina? Kita semua tentu berharap Presiden Jokowi dari sebuah negara yang memiliki portofolio diplomasi yang cukup kuat sebagai pemimpin ASEAN, pendiri Non-Alignment Movement, sebagai salah satu negara Muslim terbesar di dunia, negara yang moderat, tentu diharapkan akan mampu appeal ya kedua pemimpin, khususnya Rusia, untuk menghentikan perang. Karena persoalannya sebenarnya ada di pihak Rusia yang melakukan agresi militer dan memaksakan kehendaknya memasuki wilayah kedaulatan negara Ukraina. Kalau dari sisi Ukraina sendiri, Presiden Zelensky berkali-kali sudah membuka ruang dialog dan mengedepankan untuk menyelesaikan persoalan secara damai. Namun, agresi militer yang dilakukan oleh Rusia dan serangan-serangannya yang bisa dikatakan saat ini hampir membabi buta, ya, di tengah kunjungan Presiden Jokowi kemarin, Rusia menembakkan rudal di mall kota Kremenchuk. Kota Kremenchuk itu kota yang tidak ada pangkalan militernya. Saya tahu betul kota itu kota yang damai, ya, kota seperti Cirebon lah kalau di Indonesia ini. Jadi akan diplomasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sebetulnya sasarannya lebih kepada Presiden Vladimir Putin untuk mau menghentikan
agresi dan perangnya. Kalau untuk Presiden Zelensky saya rasa cukup clear ya, hal ini bisa dikomunikasikan dengan baik dan memberikan nilai yang cukup positif bagi Ukraina, karena persoalan ini bukan hanya persoalan Eropa dan Amerika, tetapi ada perhatian dari pemimpin negara di kawasan Asia. Baik, terima kasih Pak Yudi Krisnandi, Duta Besar Republik Indonesia untuk Ukraina 2017 telah bergabung bersama kami di Newsroom. Selamat malam Pak Yudi. Pemirsa, Kementerian Pertahanan dan TNI kembali meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK untuk keempat kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2018. Informasi selengkapnya usai jeda.